Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apakah sholat istiqoh itu? Baik, pertanyaannya adalah apakah sholat istisqa itu? Definisi istisqa. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu saat dibutuhkan. Hukum sholat istisqa adalah sunnah mu'akadah bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Dianjurkan bagi kaum muslim lainnya yang masih mendapatkan air sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalil sholat istisqa yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ada seorang lelaki pada hari Jumat masuk dari pintu menuju mimbar sedang Rasulullah SAW berkhutbah. Dia menemui Rasulullah SAW sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, telah musnah binatang ternak dan sumber mata air sudah tidak mengalir. Mohonlah kepada Allah agar menurunkan air untuk kami." Berkata Anas, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, turunkan bagi kami hujan sebanyak 3 kali." Berkata Anas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, pada saat kami tidak melihat di langit mendung, gumpalan awan atau apapun, dan sebelumnya di antara rumah kami dan gunung tidak ada penghalang untuk melihatnya." Berkata Anas radhiyallahu anhu, maka muncullah di belakangnya mendung seperti lingkaran, dan ketika sampai di tengah menyebar dan turunlah hujan. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian muncul lagi laki-laki tersebut dari arah pintu yang sama pada Jumat sesudahnya, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Dia menghadap Rasulullah SAW sambil berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, harta-harta hancur dan sungai-sungai penuh. Berdoalah kepada Allah agar menghentikannya." Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berilah hujan sekeliling kami, bukan azab bagi kami, jatuh pada tanah, gunung-gunung, pegunungan, bukit-bukit, danau-danau, dan tempat tumbuh pohonan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Macam-macam istisqa. Istisqa memiliki 3 macam, yaitu istisqa yang paling ringan, yaitu doa tanpa sholat dan tidak juga setelah sholat di masjid atau selain masjid, sendiri atau jamaah. Sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Istisqa pertengahan, yaitu doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Istisqa yang paling utama adalah istisqa dengan didahulukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Dilakukan oleh muslim baik musafir atau mukim, penduduk kampung atau kota. Waktu istisqa
Jika hanya doa dapat dilakukan kapan saja. Jika doa dan sholat dapat dilakukan kapan saja, tetapi jangan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan sholat. Waktu yang utama adalah pada waktu duha sampai zuhur. Tempat sholat istisqa. Sholat istisqa dapat dilakukan di masjid atau di luar masjid. Adab sebelum sholat istisqa: pertama, memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya. Kedua, menghindari perbuatan zalim dan mengembalikan hak-hak orang yang terzolimi. Ketiga, didahului dengan berpuasa 3 hari. Keempat, hari pelaksanaan dianjurkan puasa. Kelima, memperbanyak sedekah. Keenam, sebelum pelaksanaan disunahkan melakukan toharoh seperti mandi, bersiwak, menjauhkan perhiasan dan wangi-wangian, dan memakai baju yang sederhana. Terakhir, berangkat ke tempat dalam keadaan tawadhu, khusyuk, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara pelaksanaan salat istisqa. Salat 2 rakaat sebagaimana salat Id. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Ibnu Abbas berkata, lakukan pada istisqa seperti pada waktu Id. Rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Setelah sholat diteruskan dengan khutbah 2 kali. Kemudian berdoa menghadap kiblat dan mengangkat 2 tangan. Dianjurkan doa istisqa dibacakan oleh ahli bait dan orang soleh. Dianjurkan bertawasul dengan amal soleh. Khusus kaum lelaki disunahkan memindahkan dan membalikan pakaian. Dianjurkan imam keluar bersama masyarakat. Dianjurkan membawa binatang ternak. Itulah beberapa penjelasan berkaitan dengan sholat istisqa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan jikalau ada di daerah kita atau di daerah kaum muslimin lainnya, bisa kita mengamalkan bab yang baru saja kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.